logistiknya itu pagar yang di samping di bawah. Baik, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kalender Kamtibmas, di mana mengantisipasi kepulangan masyarakat dari kota-kota tertentu kembali ke daerahnya atau yang kita kenal dengan tradisi mudik yang mengiringi Idul Fitri nanti. Polri menggelar operasi dengan Candi Ketupat, di mana di Jawa Tengah ini Ketupat Candi yang akan terselenggara dari mulai tanggal 4 April sampai dengan tanggal 16 April nanti. Adapun Polresta Surakarta beserta dengan instansi yang lainnya, TNI, Satpol PP, Dishub, potensi masyarakat yang lainnya akan menggelar 961 personil. Saya ulangi, 961 personil yang akan kita siagakan untuk melayani masyarakat, mengantisipasi kegiatan masyarakat yang nanti akan mudik kembali ke Solo utamanya dan Solo Raya pada umumnya, karena seperti kita ketahui bahwa Solo Raya ini masih menjadi kota utama tujuan para pemudik yang kembali dari sekian lamanya bekerja di kota-kota tertentu untuk ke kampung halamannya. Adapun tahun ini kami menggelar Pospam, Posyan, dan Pos Terpadu. Satu pos pelayanan yang ada di Benteng Vastenburg, pos terpadu ada di depan terminal Tirtonadi, dan 4 pos pengamanan lainnya yang tersebar dari mulai perbatasan-perbatasan baik itu Juruk, kemudian Klodran, Paroka, dan satu lagi ada di Makuto. Itu gambaran secara keseluruhan apa yang nanti akan kita siapkan dalam mengantisipasi Lebaran ataupun Idul Fitri tahun 2024. Dan kemarin kami sudah melaksanakan rakor lintas sektoral yang mengundang seluruh entitas, baik itu dari Pemda, baik itu dari dinas-dinas terkait yang nantinya akan bersama-sama dengan kami melaksanakan kegiatan operasi ini, dan potensi-potensi masyarakat lainnya serta tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat. Hal ini dimaksud agar mengoptimalkan seluruh potensi yang ada agar pada pelaksanaan kegiatan operasi Ketupat nanti seluruhnya bisa terlibat. Artinya kami tidak bekerja sendiri, kerjasama, koordinasi, dan kolaborasi serta komunikasi dengan pihak-pihak lain terus kita jalin. Bahkan antisipasi keemergensian atau kedaruratan juga sudah kami siapkan, diantaranya Dinas Kesehatan yang akan menyiagakan puskesmas berikut tenaga medis serta peralatannya mengantisipasi jika terjadi hal yang tidak diinginkan berkaitan mengenai kesehatan. Yang kedua, ketersediaan bahan pokok penting juga terus kami monitor dengan Satgas Pangan kami. Yang ketiga, Damkar juga menyiagakan seluruh armadanya mengantisipasi jika terjadi hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan kebakaran. Kemudian PLN, arus listrik sebagai penyangga jadi kurang banyak pun juga sudah kita siagakan. Di samping itu kita juga mendengar antisipasi ataupun informasi kedatangan masyarakat yang menggunakan jasa kereta api, di mana ini cukup besar yang akan turun di Surakarta, ya. Jadi sudah dipaparkan kemarin dari PT KAI, dan itu juga akan kita antisipasi. Dan prediksi secara keseluruhan itu akan ada peningkatan kurang lebih 10% dari tahun lalu. Ya, Dishub mengatakan bahwa data yang dimiliki dimungkinkan nanti pada peak hours atau pada saatnya nanti akan ada pergerakan satu harinya itu angkanya hampir mencapai 600.000 kendaraan yang akan masuk beredar di Solo. Nah, ini tentunya kabar baik bagi kita masyarakat Surakarta, artinya datangnya masyarakat ke Surakarta ini insya Allah membawa berkah. Mereka akan setelah Lebaran akan kuliner, akan mengunjungi tempat-tempat wisata. Kita mempunyai objek Solo Safari, kita mempunyai objek-objek lainnya yang menjadi daya tarik atau magnet masyarakat untuk datang ke Surakarta. Dan kami pastikan kalau padat ya, karena kita ketahui kalau sebagai gambaran hari-hari biasa ini kita jumlah kendaraan yang beredar itu sekitar 450-460 ribuan. Jika itu melonjak sampai 600.000 berarti kita sudah mempunyai visualisasi kira-kira seperti apa nantinya pada saat itu terjadi puncak kepadatan masyarakat yang akan berlibur di Surakarta.
Dan Masjid Zaid ini kan masih menjadi salah satu Betul. tujuan favorit. Iya. Sementara proyek viaduk Iya. maupun Palang Joglo ini kan belum selesai juga. Ada Iya. antisipasi khusus nanti kan kalau stuck di situ. Alhamdulillah tanggal 3 April nanti dibuka, insya Allah. Jadi viaduk itu tanggal 3 April nanti proyek akan selesai dan digunakan. Artinya satu ruas jalan bisa kita gunakan. Kalau untuk Joglo memang belum saat ini. Hanya memang viaduk Gilingan ini mempunyai peran yang cukup signifikan. Harapan kami bisa selesai dan dari pihak penyelenggara mengatakan bahwa nanti tanggal 3 April mereka akan beroperasi kembali untuk bisa digunakan oleh masyarakat yang akan melintas seputaran Masjid Zaid ataupun melintas sebagai alternatif penutupan Joglo. Demikian. Satu lajur berarti.